Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang selalu tercurah kepada kita. Salah satu nikmat tersebut yaitu nikmatul umur. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di dalam umur, kesempatan di dalam hidup, kesempatan di dalam napas. Apabila kita melihat ke kanan dan ke kiri, berapa banyak dari saudara-saudari kita yang sudah mendapatkan julukan almarhum dan almarhumah. Mereka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk ibadah, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang akan menambahkan modal kita kelak di akhirat, karena mereka sudah sampai kepada titik finish, yaitu kematian. Maka nashkur Rabbana, kita bersyukur kepada Allah haqqa syukrihi, dengan sebenar-benarnya syukur atas nikmat yang masih Allah limpahkan, yaitu nikmat umur di mana kita masih hidup dan kita menikmati bulan Rajab yang sudah lewat. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan esok kita akan bergembira, bersukaria menyambut datang bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan umatnya baginda Nabi Muhammad, yaitu syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, kedua orang tua kita, adik kakak kita, keluarga kita, sanak famili kita, saudara kita, teman kita, murid-murid kita, para pecinta kita, Allah panjangkan umurnya sehingga kita sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bulan Rajab sudah lewat, bulan Sya'ban yang ada sekarang, bulan suci Ramadan yang akan kita sambut. Ini bulan-bulan yang mulia, maka rugi bagi kita yang masih tidak memahami bahwa anugerah Allah itu besar, bahwa rahmat yang Allah tumpah ruahkan itu begitu agung. Tapi jarang sekali dari kalangan manusia, kecuali manusia pilihan, yang benar-benar Allah pilih untuk setiap waktu dan harinya menampung dan bagaimana bisa menghasilkan rahmat, anugerah, magfirah setiap saat, setiap waktu. Lalu Allah dan Nabi mendobelkan dari waktu-waktu yang dikhususkan. Untuk apa? Untuk menggiring semangat kita, untuk menggugah kesadaran kita, untuk membangkitkan semangat kita, sehingga Allah jadikan Rajab bulan yang mulia, Sya'ban bulan yang mulia, Ramadan bulan yang mulia, sampai kita dianjurkan doa khusus apabila masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selama 3 bulan kita dianjurkan untuk berdoa tersebut sampai akhir bulan suci Ramadan, yang menunjukkan, wahai umat baginda Nabi Muhammad, inilah cara Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad litarghib, untuk menarik semangat kita, dan pula untuk menyadarkan goflah kita, dan pula untuk membuka mata hati batin pikiran kita. Ayo
Bersiap siagalah, rapi-rapihlah, perbanyaklah bekal sebelum kita kembali ke haribaannya. Ayo, sadarlah, bertaubatlah, memohon ampunanlah, meminta rahmat Allah lah, meminta ampunan Allah sebelum titik finish datang menghampiri kita, yaitu kematian. Karena kesempatan itu hanya di dalam hidup. Setelah kematian kesempatan tersebut lenyap alias habis. Maka di dalam hidup inilah nilai yang akan kita raih kelak di akhirat di hadapan Allah dan pula di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua proses amal-amal kita akan disodorkan kepada baginda Nabi Muhammad, lalu disodorkan kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Maka perbaikilah, lukislah yang indah, bawalah bekal-bekal yang mulia yang bisa membuat Nabi kita tersenyum, dijamin 1000% Allah ridho kepada kita. Karena surga itu merindukan para pecinta baginda Nabi Muhammad. Biarlah mereka rindu ingin masuk ke dalam surga, tanamkan di dalam hati anda. Bagaimana anda rindu kepada baginda Nabi Muhammad, sudah hukum otomatis surga akan merindukan para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut yang dimana kita hafal, doa yang begitu pendek. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab bulan yang agung, bulan istighfar. Ada satu malam yang begitu mulia, malam Isra dan Mi'raj. Lalu kita sampai ke bulan Sya'ban. Sya'ban bulan yang agung pula, yang dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Dan di bulan inilah diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nazalat fi Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Berarti ayat perintah melantunkan salawat turun di bulan Sya'ban. Maka amal yang mulia yang perlu kita perbanyak di bulan Sya'ban, jangan kau lupakan, perbanyaklah lantunan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Tertibkan di dalam diri kita 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali, 100 kali. Maksimal yang kita bisa, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Dan di bulan Sya'ban jangan lupa ada satu malam pula yang begitu mulia, itu malam nisfu Sya'ban. Ini malam yang begitu mulia, rahmat anugerah ampunan Allah turun di langit pertama. Yang artinya ampunan rahmat Allah begitu dekat di malam nisfu Sya'ban. Dimulai ba'da maghrib sampai datangnya waktu subuh, yang dimana rahmat anugerah ampunan dosa begitu dekat dengan kita. Barang siapa dari anda jujur bertaubat, maka malam hari itu akan Allah berikan taubatnya, akan Allah terima taubatnya. Barang siapa dari anda di malam nisfu tersebut mengeluh, meluh-luhkan diri, menghancurkan diri kita di hadapan Allah, bahkan Allah angkat derajat kita. Barang siapa dari anda yang mempunyai hajat, keinginan, cita-cita, lalu anda tadahkan dengan hati yang khusyuk, akan Allah kabulkan segala hajat kita. Allah Ghafurur Rahim, Allah Ghaniyul Hamid, Allah Maha Kaya. Apalagi yang akan anda ragukan? Menadah tangan ke orang kaya, kita mendapatkan recehan duniawiyah. Tidak akan keluar dari rumah si kaya tersebut si pro alias nol. Pasti ada sesuatu hadiah yang akan diberikan oleh orang kaya, karena orang kaya memiliki segala-galanya. Itu logika. Kedudukan manusia, apa yang dimiliki oleh manusia, nilai seukuran manusia. Bagaimana tak kala anda berhadapan dengan Al-Ghani yang maha kaya, yang tidak pernah surut alias menerima moneter atau krisis. Sekaya-kayanya manusia ada kalanya turun, ada kalanya moneter, ada kalanya berkurang. Tapi kekayaan Rabbul Alamin tidak menerima krisis, tidak menerima moneter. Kekayaannya kekal dan abadi,
tidak akan ada kata miskin atau jatuh la wallah, tidak. Maka bagi Anda yang menadah di malam nisfu Sya'ban tersebut, doa Anda akan cepat diijabah oleh Allah karena Allah Maha Kaya. Sampai dikatakan, jikalau semua makhluk yang ada di dunia ini berdoa dan menadahkan tangan kepada Allah, lalu Allah gabulkan semua permintaan makhluk Allah yang ada di bumi ini, tidak akan mengurangi kekayaan Allah secuil pun. Gambarannya seperti kita melempar batu ke lautan, tidak akan terlihat lautan ini nambah apa berkurang, namanya juga lautan ya. Jangankan batu, 5 kontainer kau celamkan ke dalam laut, kau tidak akan melihat apakah air ini bertambah, apakah air ini tumpah lautan, para hadirin. Nah begitu juga Allah Dzul Jalali wal Ikram, apabila Allah berikan satu persatu setiap permintaannya, secuil pun tidak akan mengurangi kekayaan Rabbul Alamin. Allah luar biasa. Dan yang perlu diingat yaitu hal-hal yang penting yang bisa menghalangi rahmat, ampunan dosa, maghfirah tersebut menghampiri Anda. Nah ini perlu diingatkan. Ingatkan keluarga kita, ingatkan sanak famili kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan sanak famili kita, ingatkan teman-teman kita, ingatkan mereka, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang hal apa? Hal-hal yang akan menghambat ampunan Allah menghampiri kita, hal-hal yang akan menghambat rahmat Allah menghampiri kita, hal-hal yang akan menghambat anugerah Allah menghampiri kita. Na'udzubillah. Orang yang sudah dijadikan label terhalangnya rahmat masuk kepada dirinya, ampunan dihasilkan oleh dirinya, ingat mereka tergolong dari golongan orang-orang malu'unin yang dilaknat oleh Allah. Siapa mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah? Mereka orang-orang yang jauh dari rahmat, anugerah, ampunan dosa Allah. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Rabbul Alamin. Jikalau laknat tersebut keluar dari mulut manusia, itu hal mungkin bisa dianggap persenannya rendah. Tapi jikalau julukan laknat tersebut terucap dari mulut baginda Nabi Muhammad, maka laknat tersebut dosisnya begitu tinggi. Siapa mereka yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa di malam nisfu Sya'ban, yang tidak akan mendapatkan rahmat di malam nisfu Sya'ban, yang tidak akan mendapatkan anugerah di malam nisfu Sya'ban? Salah satunya mudminul khamr. Mereka orang-orang yang masih ketagihan nyekek botol alias khamr, minuman keras, dengan berbagai macamnya, bentuk cairan kah, bentuk pil kah, atau bentuk hisapan hidung kah, apapun yang masuk di dalam kategori yang bisa menghilangkan akalmu, memabukkan pikiranmu, itu masuk di dalam kategori minuman keras. Maka bagi Anda yang masih mempunyai rutinitas kebiasaan mabuk-mabukan atau meminum minuman yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Quran, dilarang oleh baginda Nabi Muhammad, tubilallah, bertaubatlah kepada Allah, cukupilah itu semua, hijrahlah, kembalilah, karena kita mau tidak mau akan kembali. Karena apabila Anda masih di dalam rutinitas atau masih di dalam hobi meminum minuman keras, maka ampunan, anugerah, rahmat akan terhambat, tidak akan sampai kepada dirimu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, agul walidain. Ingat, mereka yang durjana, uguk, durhaka terhadap kedua orang tuanya.
mereka tidak akan mendapatkan ampunan dosa, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Bagaimana engkau meminta ampunan kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah, sedangkan pintu rahmatmu, pintu ampunan dosa Allah ada pada orang tuamu? Seperti yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad, sukhtullah fi sukhtil walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain, waridallah fi ridal walidain. Sukhutnya Allah, laknatnya Allah, murkanya Allah ada pada kedua orang tua Anda. Ridhonya Allah, makna baliknya ada pula pada orang tua Anda. Yang artinya kalau orang tua Anda sudah ridho kepada Anda, pintu anugerah, ampunan dosa, rahmat akan terbuka ngablak. Tapi ingat, sehebat apapun Anda beribadah kepada Allah, sepintar apapun Anda mempunyai ilmu, kalau Anda durhaka kepada orang tuamu, maka ilmu, harta, jabatan akan menjadi musibah melanda dirimu. Dan rahmat, anugerah, ampunan dosa dari Allah akan ditutup oleh Allah, tidak akan menghampirimu. Nah, bagi yang merasa masih durhaka terhadap orang tua, yuk samperin orang tua kita, cium tangannya, bolak-balik, minta ridhonya, mohon ampunnya, minta dipegangin pala kita biar didoakan, dada kita biar tenang, naikin tangannya ke langit, memohon kepada Allah untuk kita. Karena doa orang tua terhadap anaknya laisa lahu hijab, gak ada pembatas yang menghalangi doa tersebut. Mudah-mudahan Allah panjang umurkan kedua orang tua kita, Allah sehatkan dan Allah jauhkan dari penyakit, dan Allah senangkan mereka dunia dan pula akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga yang perlu diingat, yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Nah, ini juga terhalang dari rahmat Allah, ini terhalang dari ampunan Allah, terhalang dari anugerah Allah. Ingat, antara saudara wajib akur. Apabila ada pertengkaran, jadilah Anda sebagai wasit hakim yang membawa islah antara mereka. Walaupun watak berbeda, walaupun keinginan berbeda, tapi ingatlah Anda lahir di dalam satu rahim. Tapi ingatlah nisbah Anda di dalam satu bapak dan satu ibu. Ingatlah, jikalau antara muslim dengan muslim lainnya Allah simbolkan dengan simbol saudara di dalam Al-Quran, bagaimana dengan yang satu rahim? Aula wa afdal, mereka lebih utama dan mereka lebih mulia untuk kita jalin silaturahmi kita. Nah, inilah tempatnya, waktunya kita berkumpul dengan keluarga kita, adik kakak kita, kita peluk mereka dengan penuh kasih dan sayang. Walaupun pikiran berbeda, walaupun keinginan berbeda, walaupun kadang-kadang ngeselin lah, tapi ingat, permusuhan tersebut hilangkan di dalam hati kita. Pemutusan silaturahim hilangkan dari sekarang dan sambung kembali. Toh tidak ada ruginya. Jikalau kau tidak dihargai, jikalau kau tidak diacuhkan oleh saudara-saudaramu, biarlah. Karena apa yang kau lakukan di dalam menyambung silaturahim mempunyai nilai di hadapan Allah, nggak gratis. Walaupun mereka mengacuhkan, walaupun mereka tidak menghargai, biarlah. Toh mereka-mereka yang buntung, walaupun kita tidak mendapat penghargaan mereka, sudah pasti kita mendapat penghargaan Allah, dan penghargaan Allah itu lebih mulia, agung, dan lebih sempurna. Ada beberapa banyak hal lagi
sebab-sebab yang menghambat rahmat dan pula ampunan dosa anugerah tidak akan sampai kepada kita. Tapi tiga hal tersebut itu yang paling muhim dan itu yang paling penting. Jangan sampai datang malam nisfu Sya'ban dan kita masih meminum minuman keras, kita masih durhaka durjana kepada orang tua kita, dan kita masih memutus silaturahim kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu setelah Sya'ban, hadirin, akan datang bulan yang agung, bulan yang mulia, bulannya orang-orang yang beriman kepada Allah, bulannya yang dimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah bergembira bersukaria, bulan suci Ramadan yang tinggal menunggu beberapa hari bulan tersebut akan tiba. Barang siapa yang bergembira menyambutnya, Allah haramkan semua jasadnya dari api panasnya neraka jahanam. Bulan yang menjadi sayyidus syuhur, yang dikatakan oleh Nabi pemimpinnya para bulan, yang di dalamnya anugerah ampunan dosa yang sangat luar biasa, yang Allah akan tumpah ruahkan untuk umat baginda Nabi Yuna Muhammad. 10 pertamanya aja magfirah, ampunan dosa. 10 hari dari 30 hari bulan suci Ramadan Allah gebiarkan magfirah. Siapapun dari kita yang ingin bertaubat, luar biasa Allah akan berikan kepada kita. 10 hari kedua pertengahan atau yang kedua itu 10 hari rahmat yang dijuluki oleh Nabi rahmat. Allah gebiarkan rahmatnya, Allah tumpah ruahkan rahmatnya. Kalau satu titik rahmat Allah turunkan ke dalam hati kita, demi Allah hadirin, kita tidak akan mampu bermusuhan dengan orang, kita tidak akan bisa menyakiti orang, kita akan mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Itu satu titik rahmat. Bagaimana kalau Allah tumpahkan satu gayung? Bagaimana kalau Allah tumpahkan satu ember? Bagaimana kalau Allah tumpahkan satu drum rahmat ke dalam hati kita? Allah. Dan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itqun minan nar, pembebasan dari api neraka jahanam. Allah. Berapa ribu, berapa juta di bulan suci Ramadan jiwa-jiwa yang Allah bebaskan dari api neraka jahanam, yang dimana Allah ciptakan api neraka jahanam tersebut bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. Emang lu kira bikin tempe sama tahu? Api nih, neraka lagi. 3000 tahun Allah ciptakan. 1000 tahun pertama berwarna putih, 1000 tahun kedua berwarna merah, 1000 tahun ketiga berwarna hitam legam. Sekarang api neraka jahanam berwarna hitam legam, yang siap memangsa, memakan jiwa-jiwa yang durhaka durjana kepada Allah dan Rasulnya. Ih, ngeri. Kebakar rokok aja kita kelojotan, nginjak nih bara api kita loncat-loncat. Bagaimana kalau diduruk? Tahu nggak diduruk? Hah? Dibakar oleh api neraka. Gimana itu Bib sakitnya? Ya lu coba diri, baru kabarin gua. Jangan nanya gimana sakitnya. Allahumma salim Nabi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Dan ketika datang malam takbiran ayuhal ikhwan, salah satu keutamaannya di akhir Ramadan malam takbiran itu Allah bebaskan dengan jumlah di hari pertama bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan, dengan jumlah yang Allah bebaskan di malam takbiran satu malam tersebut, Allah bebaskan dengan jumlah tersebut. Allah, bagaimana para solihin tidak menangis? Bagaimana hati orang-orang bertakwa tidak merengek kepada Allah, meminta dipanjangkan umurnya? Maka di dalam kitab Kalam Al-Habib Alwi bin Syihab diceritakan di situ tentang bagaimana salaf kita terdahulu. 1 tahun dibagi menjadi 2.
6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, 5 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka menangis, merengek, mengucurkan air mata. Apa yang mereka minta? Mereka meminta, memohon supaya umurnya dipanjangkan sehingga sampai ke bulan suci Ramadan. Allah, bayangin 5 bulan menangis, merengek, ingin disampaikan umurnya ke bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan sesuatu yang Allah curahkan yang tidak Allah curahkan di bulan-bulan yang lain. Makanya para salaf kita terdahulu nangis selama 5 bulan, minta panjang umur, ingin disampaikan ke bulan suci Ramadan. Lalu usai bulan suci Ramadan, mereka menangis kembali selama 5 bulan. Kenapa mereka menangis? Ramadan sudah selesai. Ternyata mereka menangis, memohon, merengek kepada Allah untuk digabulkan semua amal dan diterima puasanya selama berpuasa di bulan suci Ramadan. 5 bulan minta supaya puasanya diterima. Kenapa ikhwan? Karena mereka takut dengan doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfarlah. Barang siapa, wahai Muhammad, barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan sehingga mereka bisa menemui bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dosa, tidak diterima puasanya oleh Allah, maka orang tersebut orang yang tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hakada salafuna. Begitu orang-orang yang mulia, begitu orang-orang yang hebat, begitu orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai imannya luar biasa. Awas, terhendus atau tergerak di dalam hati kita, aduh, bentar lagi Ramadan, gue nggak bisa ngopi, gue nggak bisa makan, gue nggak bisa nguduk, gue nggak bisa warteg, gue nggak bisa padang atau tongseng. Awas, hati-hati. Aduh, Ramadan bentar lagi, pahit nih mulut gue nggak bisa ngudut. Hati-hati. Kalau anda tidak, orang yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka jahanam. Berarti orang yang merasa berat dengan datangnya bulan suci Ramadan akan menjadi kerak kelontongnya api neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, maka dari itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya ingin membuka kajian tentang adab di dalam berpuasa. Cuma insya Allah di waktu yang akan datang mungkin cukup ini yang kita dengar, masukan untuk diri saya dan juga yang hadir. Mudah-mudahan bisa menggugah. Ayolah, yuk kita hijrah, yuk kita berubah. Cukup. Ingat, ngaca umur. Oh, umur udah sadar, ngaca lagi. Ya Allah, Uban udah sadar, ngaca lagi, udah reot, nggak gagah lagi kayak dulu. Capek dikit sakit, lelah dikit sakit, masuk angin dikit sakit, diketok pakai palu bengkak. Nah, itu kita wajib ngaca. Oh, ternyata kita sudah mulai melemah. Ayo kita berpikir dengan cerdas dan dengan pintar. Ternyata hidup ini matematika. Berkurang, bertambah, berbagi, atau berkali. Maka beruntung bagi mereka yang di dalam hidupnya selalu kali. Bukan hanya nambah. Kalau nambah berarti itu orang-orang awam. Hidupnya para solihin itu kali, nggak pakai nambah lagi. Kalau nambah itu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4.
Tapi kalau kali berlipat-lipat ganda. Paham apa tidak? Nah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, Allah panjangkan umur murid-murid kita, dan Allah panjangkan umur para pecinta kita, dan Allah panjangkan umur umat muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiyah menyambut bulan suci Ramadan. Allahumma kama balagtana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma